Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video khotbah yang beberapa minggu terakhir ini tidak kami tampilkan oleh karena satu dan lain hal. Biarlah pertemuan ini menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir dari dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita simak nas khotbah untuk kita pada minggu ini, Minggu Eksaudi, terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan kita pada nas khotbah kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Almanak GKPI, tema khotbah hari ini dibuat kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, membaca Mazmur pasal yang pertama ini akan mengingatkan kita tentang lagu anak-anak sekolah minggu dengan lirik sebagai berikut, penggalan lirik itu sebagai berikut. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar, apik jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bergelori. Lagu tersebut identik dengan Mazmur pasal yang pertama ini, yang membandingkan dua sikap atau perilaku manusia di dalam dunia ini, dengan maksud agar pembaca Mazmur ini dapat bercermin guna melihat diri sendiri dan hidup sendiri, dan diperhadapkan dengan realitas hidup sehari-hari. Para ahli teologi berpendapat bahwa Mazmur pasal yang pertama ini adalah Mazmur kebijaksanaan yang sekilas terlihat amat mirip dengan kitab Amsal, menekankan nasihat praktis untuk hidup pada masa kini, bahkan hidup sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, bagian yang diberi judul bahagia orang-orang benar itu dapat kita baca pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 nas khotbah ini. Menurut pemazmur, kategori orang-orang benar adalah orang-orang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri pada jalan orang-orang berdosa. Bila mana seseorang tidak mau mengikuti rencana orang jahat, maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan kejahatan, bahkan akan merasa jijik terhadap dosa dan terhadap segala bentuk cemooh, caci maki, dan sebagainya. Orang-orang benar senantiasa memikirkan hukum dan aturan Tuhan. Hukum dan aturan Tuhan itulah yang direnungkan siang dan malam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut penilaian Tuhan dalam Mazmur ini, orang yang menyukai hukum dan aturan Tuhan, itulah orang-orang benar. Hal seperti itu akan menghasilkan kehidupan yang baik, dan mereka tahan hidup, tahan uji, dapat hidup di segala musim dan suasana. Seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, daunnya
tidak pernah layu. Semua pekerjaannya akan berhasil dan akan menghasilkan buah yang berguna. Seperti berkat Tuhan yang senantiasa mengalir seperti sungai dan menghasilkan buah-buah yang manis sepanjang masa bagi hidup orang-orang yang benar, yang takut dan taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, sementara ayat 4 dan 5 disebutkan jalan orang fasik. Pokok ini bertolak belakang dengan hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang benar. Bertolak belakang dengan sikap dan pekerjaan orang-orang fasik adalah pekerjaan orang-orang benar. Orang fasik dan orang jahat diumpamakan kepada debu atau sekam yang tidak tahan dengan tiupan angin yang berhembus menerbangkannya, sehingga tidak tampak lagi. Lukisan ini, saudara-saudara, menggambarkan hukuman Tuhan yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang jahat. Berkat tidak tersedia lagi bagi mereka di tengah-tengah kehidupannya. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, ayat 6. Sesungguhnya Tuhan mengenal setiap jalan yang ditempuh manusia, baik orang yang benar maupun orang jahat. Maka Mazmur ini hendak menyimpulkan bahwa baik orang jahat maupun orang benar yang dilakukan mereka setiap hari, semuanya jelas diketahui oleh Tuhan. Berarti manusia tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Apabila seseorang melakukan kejahatan kepada sesamanya atau sebaliknya, bila mana terhina oleh dunia, tetapi seseorang selalu menjauhkan diri dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan mengasihi dan merindukan hukum dan aturan Tuhan, maka orang-orang seperti itu disebut orang-orang benar di hadapan Tuhan. Mereka lah yang menikmati kebahagiaan hidup dalam firman Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir kepada mereka. Sungguh-sungguh kebahagiaan itu akan dapat mereka nikmati dengan tengah kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, kekayaan hikmat yang terkandung dalam sikap hidup orang-orang yang mencintai hukum dan aturan Tuhan dibandingkan dan diumpamakan seperti sungai yang mengalir di Taman Eden, yakni sungai Efrat dan Tigris yang mengalir setiap waktu, membasahi kebun, membasahi taman, sehingga tumbuhan yang ada di taman itu subur dan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah halnya soal jalan orang fasik dengan jalan orang-orang benar yang bertolak belakang. Hanya orang-orang benarlah yang berjalan di jalan orang benar. Itulah jalan Tuhan, jalan yang dikehendaki Tuhan. Di sanalah orang berbahagia. Di sanalah orang-orang benar itu menikmati kebahagiaan, yaitu berkat-berkat Tuhan yang mengalir seperti sungai, tiada henti-hentinya. Sedangkan orang-orang jahat dan orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa di tengah-tengah kehidupannya, tidak akan sanggup menjalani jalan orang-orang benar itu sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, himbauan kebahagiaan yang disuarakan Mazmur ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan Yesus, khususnya pada Lukas 11 ayat 28. Di situ dikatakan orang yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan menghayatinya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita sedang membentuk keluarga baru, yakni keluarga Kristus yang taat, setia kepada hukum dan aturan Tuhan. Keluarga Kristus itulah keluarga yang benar-benar dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Dan keluarga Kristus itulah yang dikategorikan orang-orang benar menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan iman berusaha senantiasa untuk hidup menjadi benar di hadapan Tuhan. Walaupun sesungguhnya tidak ada manusia yang benar, tapi saat kita beriman kepadanya, dengan beriman itulah kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperkenankan kita untuk menikmati kebahagiaan, baik dalam kebahagiaan di tengah hidup yang sementara ini, terutama kebahagiaan yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan saat kita ada di surga yang kekal. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kami, mengarahkan kami menjadi hidup seperti orang-orang benar. Karena hanya orang-orang benarlah yang menikmati karunia dan berkat Tuhan dan kebahagiaan di tengah kehidupannya. Jauhkan kami Tuhan dari jalan orang-orang fasik. Jauhkanlah kami Tuhan dari perbuatan orang-orang dosa yang bisa mendatangkan malapetaka dan hukuman bagi kami sendiri. Tetapi biarlah pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami benar-benar kami jawab dengan iman percaya, dengan kesetiaan. Apapun yang terjadi, kami senantiasa memelihara iman percaya kami kepadamu dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Itulah yang kami rindukan, yang kami renungkan siang maupun malam, sehingga berkat Tuhan mengalir bagi kami warga jemaat-Mu pada saat ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.